Horas. 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 Wah, luar biasa saudara-saudari yang datang dalam ibadah KKI kita hari ini. Untuk anak remaja Naposo Bulung, Teruna Tangguh yang membawa ulusnya silakan dipakai ulusnya. Yang laki-laki pakai ulus ragi hotang yang seperti yang saya pakai, silakan dipakai. Yang perempuan memakai ulus sadum, silakan dipakai ulusnya. Karena barisan prosesi dari amang pendeta kita dan pelayan ibadah akan memasuki ruangan ibadah, kami undang dengan sukacita seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Remaja Naposo Bulung, Teruna Tangguh, ambil ulus, silakan dipakai ulusnya. Karena prosesi ini akan diiringi dengan musik motor. Oleh sebab itu mari kita mengotor di tempat kita masing-masing dan dimohonkan ketertibannya buat kita semua. Barisan prosesi kami undang untuk masuk ke dalam ruang ibadah kita.
Saudara-saudari, kami undang untuk duduk kembali. Selamat datang dan selamat beribadah minggu kepada Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya perayaan ibadah kita pada hari ini menjadi ungkapan syukur yang nyata kepada Tuhan dan menjadi persekutuan yang membawa berkat dan sukacita bagi kita dan bagi sesama. Hari ini kita memasuki minggu pertama sesudah Trinitatis dengan topik kekuatan berasal dari Allah. Ibadah minggu ini dirangkaikan dengan kebaktian kebangunan iman teruna tangguh, sekaligus merayakan perjalanan sending di HKBP yang ke-125 tahun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, patutlah kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang memberkati perjalanan kehidupan kita. Kini telah 125 tahun perjalanan pelayanan sending di HKBP. Perayaan ini mengingatkan kita atas kasih Tuhan yang telah memilih kita. Injil Kristus telah membuka mata hati dan pikiran seluruh pelayan dan jemaat HKBP yang telah tersebar sampai ke seluruh Nusantara. Oleh sebab itu, gereja HKBP layak bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, mari bangkit berdiri. Kami undang semua bangkit berdiri. Mari kita dengan sukacita bernyanyi menghadap Tuhan sang sumber kehidupan kita. Kita layak mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Kita layak mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Siapa di antara kita mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Kita menyanyikan bersyukurlah kepada Tuhan. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Raja Gereja kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu penuh lapangku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari kita puji Tuhan kita. Haleluya, ku memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu biar yang bernapas di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku, kita angkat tangan kita semuanya, angkat padamu. Tangannya angkat memuji Tuhan, rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Saudara-saudari, siapa di sini kekasihnya Tuhan Yesus? Siapa di sini kekasihnya Tuhan Yesus?
Siapa yang mau dikasihi oleh Tuhan Yesus? Yesus kekasih jiwaku, kita nyanyikan memuji Tuhan. Boleh sambil menari kita memuji Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Yang di atas kita nyanyi memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu, Kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. ku angkat lagu pujian. Pujian tinggikan nama Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Ya, Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. ku angkat lagu pujian. Lagu pujian tinggikan nama Dengan genang, dengan genang. Ku puji dengan kecapi. oh, Ku menyanyi haleluya. dengan genang ku puji. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, Ku menyanyi haleluya. haleluya. Yesus kekasihku. Sayang, sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat Jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat Jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang disayang, kita nyanyikan sekali lagi semuanya dengan sukacita. Boleh sambil tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita semua disayang Tuhan, amin. Sayang, sayang disayang, kita nyanyikan sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang disayang, Sayang, sayang, disayang. aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. glory, glory. Glory, glory, glory. Semua angkat tangannya, glory, glory. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory. Sekarang hanya HKBP Bogor, glory, glory. HKBP Bogor, Glory, 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 puji Tuhan. hanya HKBP Bogor. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, Hanya puji Tuhan. Sentul City. Glory, glory, Sentul City, mana Sentul City? Sentul City, angkat tangannya. glory, 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 haleluya. Cisalak, Cisalak sambil angkat tangannya. Glory, glory. Glory, haleluya. Cisalak, Glory, 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 puji Tuhan. glory, glory. Glory, glory, haleluya. Bincaru, Bincaru angkat tangannya. Glory, glory. Glory, haleluya. Ada Bincaru. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Ciluar, Ciluar, semua angkat tangan Ciluar. Iya, di atas mereka. Glory, glory. Perumnas Parung Panjang, glory, glory. Iya. Bethlehem Cilebut, glory, glory. Semuanya glory, glory. Glory, 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 haleluya.
glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. glory, 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 puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan, amin. Luar biasa kasih Tuhan, amin. Semangat penginjilan 125 tahun yang lalu sekarang juga kita dibakar oleh api semangat itu, amin. Sekarang Bapak Ibu silakan duduk kembali, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam keteduhan, di dalam keteduhan, di dalam keteduhan, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Ambil sikapmu berdoa. Tunjukkan sikapmu hormat dan tunduk kepada Tuhan. Ambil sikap berdoa. Di dalam keteduhan hatimu, di dalam saat teduh ini, minta kekuatan daripada Tuhan. Karena kekuatan berasal dari Allah. Itu topik minggu kita hari ini. Teduh, 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 dan semakin teduh, mampirlah dengar doaku. Kita nyanyikan. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, Yesus penebus. orang lain kau hampiri. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus Tuhan. Jangan jalan terus. Yesus Tuhan dengar doaku. Yesus Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Sambil menikmati lagu ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita punya persoalan, pergumulan. Jangan-jangan engkau datang ke tempat ini membawa segudang persoalan. Entah itu di tengah-tengah keluargamu, entah itu di tengah-tengah pekerjaanmu, entah itu di tengah-tengah masyarakat, yang pasti engkau punya pergumulan. Maka dalam topi minggu kita hari ini, kekuatan berasal dari Allah. Minta kekuatan itu daripada Tuhan. Di dalam doa dan nyanyian, mampirlah dengar doaku, kita nyanyikan bersama memuji Tuhan. Kita bernyanyi berpusat kepada Kristus, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar Doaku, Yesus penebus. orang lain kau hampiri Tuhan. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus Tuhan. Jangan jalan terus.
Yesus, Tuhan dengar doaku. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, Orang lain kau hampiri. jangan jalan terus. Jangan jalanku. Saudara-saudari, dalam Minggu Trinitatis ini kita menyanyikan kidung pujian yang luar biasa untuk Tuhan. Amin. Amin. Katakan amin dengan yakin. Amin. Sangap di jahubana suntim buli balgani holong nadang tarasami. Betapa besar rahmatmu ya Allah. The God be the glory. Kita puji Tuhan dengan hati yang berkirang gembira. Berikan hormat pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian sangap di Jehovah. Sangap di Jehovah nasuti buli balgani holongan dan tanah sabi Dihon anakna nasa sadari malubus kita coba pangdosari puji Las roham, somba mare mata, dako Jehovah nasuti buli, mahite anak Tuhan Yesus. Betapa besar rahmat-Mu ya Allah. Betapa besar rahmat-Mu ya Allah, anugerah kasih-Mu tiada taranya. Manusia berdosa telah Kau selamatkan, Kau beri penghidupan di surga. Pujilah namanya. Namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan nama Terpujilah Allah. Pujilah Allah karena nikmatnya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. To God be the glory. Great things He had done. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. To God be the glory, great things He has done. So glory the world that He gave us His Son. Who yielded His life and atonement for sin, and opened the life and death open. Praise the Lord. Praise the Lord, let the earth hear His voice.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengar firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pada hari ini kami bersyukur dalam perjalanan HKBP telah memasuki tahun ke-125 tahun pelayanan sending. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab telah memakai gereja-Mu HKBP dalam memenangkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Khususnya pelayanan sending di Pulau Rupat, Pulau Mentawai, Sakai, Enggano, dan lain-lain. Kami memohon kepadamu, pakailah kami sebagai alat-Mu dalam pemberitaan Injil, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menyembah Engkau ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, duduk kembali. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa kita. Amin. Kita semua telah diselamatkan oleh darah Yesus. Amin. Amin. Sekarang Yesus memerintahkan kepada kita, bawa jiwa sebanyak-banyaknya datang kepada Tuhan. Amin. Bersaksi kepada seluruh dunia atas kebaikan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu Di Dalam Yesus Tanah Laut Tahi Holongna Rohana di Pasau. Yesus tanodora tahi holong irohana di pasau namura wundi bantor dinari dumi sesa utang di dosa haaki rohanu sude arahon madoka tabe haaki daun nang jonobe Kita nyanyikan ayat 2 sambil menikmati bahwa kita memiliki tugas yang sama, membawa orang banyak datang kepada Kristus. Amin. Saudara seiman yang diselamatkan, lindungi dan bawa orang yang sesat. Kita nyanyikan. Saudara seiman yang diselamatkan, lindungi dan bawa orang yang sesat, agar kedamaian makin nyata, saling mengasihi bersama. Saudaraku mari datanglah. Saudaraku mari datanglah, bawa handai tolat bersama. Saudaraku segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, didasarkan pada Taurat kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada berhala-berhala bermana atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudari, kita adalah orang yang berdosa. Tapi ternyata Tuhan mau membuang dosa kita. Bahkan Dia tidak memperhitungkan dosa kita. Itu hanya karena satu hal. Dia mengasihimu. Dia mengasihiku. Dan Dia mengasihi kita semua. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Kita puji Tuhan sampai membawa semua dosa dan pelanggaran kita datang kepada Tuhan memohon ampun-Nya. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Berterima Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan kau beri. ampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara-saudari, dalam nyanyian ini bawa semua pelanggaranmu. Selama 1 minggu ini apa yang sudah kau perbuat, ingat kembali. Selama 1 minggu ini apa yang sudah engkau katakan, ingat kembali. Engkau melukai sesamamu, engkau melawan orang tuamu, engkau melakukan sesuka hatimu, engkau melakukan dosa pelanggaran tanpa engkau sadari. Bahkan engkau sadari sekalipun engkau tidak takut melakukan itu. Saat ini datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Amin. Dia mau mengampuni dosamu. Amin. Dia mau mengampuni dosamu. Amin. Karena apa? Dia maha kasih kepada kita. Kita nyanyikan sejauh timur.
sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada lagi, Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada lagi kau perhitungkan Tuhan. Kau perhitungkan kesalahan. Kita nyanyikan dengan iman kita, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina Kau pandang hina yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Pengampunan yang Kau beri. sekali lagi kita nyanyikan, betapa besar Engkau Tuhan, sambil bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkanlah doa kami. Dan bebas
Kudus dan Maha Pengasih. Kami mengaku bahwa kami sering tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami, dan juga sesama seperti diri kami sendiri. Kami seringkali tidak bersukacita dalam hidup kami dalam melakukan kehendak-Mu, dalam melayani sebagaimana Yesus telah melayani kami. Kami tidak hidup sebagai anak-anak yang penuh sukacita seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mengaku atas semua kekurangan dan kelemahan kami di mana kami seringkali tidak mampu menjadi pembawa damai sejahtera dalam hidup kami. Kami juga tidak berdamai dengan diri kami sendiri, dengan ciptaan-Mu, dengan sesama, bahkan dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami sering juga tidak menunjukkan kemurahan terhadap sesama kami. Kami lebih banyak menutup diri, kurang ramah sebagaimana seharusnya sikap yang harus ditunjukkan oleh orang Kristen. Kami mengaku atas kekurangan kami yang lalai untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Kami sering enggan untuk menolong orang yang berkesusahan karena kami lebih mementingkan diri sendiri dan hanya mementingkan keperluan diri kami sendiri. Kami membawa ke hadapan-Mu dosa ketidaksetiaan kami kepada Tuhan dalam berdoa, melayani, dan datang beribadah kepadamu. Dan kami sering tidak mau menjadi saksi Kristus yang setia. Kasihanilah kami ya Tuhan,
karena kami sering tidak menunjukkan sikap kelemah lembutan dalam hidup kami. Seringkali kami menjadi pemarah dan bersungut-sungut menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Ya Tuhan, kami seringkali gagal untuk mengendalikan diri kami. Kami tidak mampu menguasai diri, sehingga kami sering jatuh ke dalam dosa karena kalah oleh godaan iblis. Perbaharuilah kami ya Tuhan, Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah diampuni dari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa dosanya telah diampuni oleh Tuhan, katakan amin. Siapa percaya dosanya telah diampuni oleh Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Karena dosa kita telah diampuninya, mari kita menuturkan bersaksi. Kusuka menuturkan karena cinta kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita nyanyikan kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati ini, Ku terbesar. Kusuka menuturkan. kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ingat, kita harus menuturkan cinta kasih Tuhan. Amin. Kita nyanyikan ayat 2 untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan sebuah padamu, sebuah cerita itu
kebaikan Tuhan, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Saudara-saudari, kita akan menyaksikan perjalanan sejarah yang luar biasa di mana Tuhan memakai gereja HKBP untuk memberitakan Injilnya. Kita akan lihat rekaman sejarah itu dalam bentuk video. Mari kita saksikan dan mari kita rasakan bagaimana luar biasanya Tuhan memberitakan kebaikannya bagi setiap orang. Kita akan saksikan dalam bentuk video yang Kali ini kita akan fokus dengan cerita Sumatera. Richard Burton dan Nathaniel Ward datang dan disambut dengan baik oleh orang Batak. Namun, Burton harus kembali ke kampung halamannya karena sakit. Ward pindah ke Padang untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai penerjemah. 10 tahun kemudian, Henry Lyman dan Samuel Munson datang dari Amerika. Namun sayangnya, mereka dibunuh karena kesalahpahaman dalam bahasa. Franz Wilhelm Junghun, ahli bahasa yang datang untuk belajar bahasa dan budaya Batak untuk disebarkan ke Eropa. Herman Neubronner membuat kamus bahasa Batak Belanda. Gerrit van Assel mulai melayani di Sipirok. Dan pada 1861, 2 orang Batak menerima Tuhan dan dibaptis. Haleluya! Dan akhirnya, Nommensen tiba di Padang pada 1863. Sejak saat itulah penginjilan yang sesungguhnya dimulai di Tanah Batak. Terletak di Sumatera bagian utara, dikenal sebagai ikon ketenangan, Tarutung. Dahulu daerah ini disebut juga dengan Rura Silindung. Orang-orang yang tinggal di sana dikenal dengan suku Batak. Suku Batak yang berjumlah sekitar 8,5 juta jiwa atau 4% dari jumlah penduduk nasional menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia. Suku Batak dikenal memiliki hubungan kekerabatan yang erat satu sama lain. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan orang Batak Marta Rombo atau mencari hubungan saudara dengan orang lain melalui marganya. Suku Batak memiliki bahasa dan aksaranya sendiri. Saat ini bahasa Batak masih digunakan sebagai bahasa utama di daerah Batak atau di sekitar Danau Toba. Mayoritas suku Batak bermukim di Sumatera Utara. Suku Batak terbagi lagi menjadi Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Angkola, dan Mandailing. Sebelum konsep agama dari luar masuk, suku Batak dikenal menganut kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Namun saat ini di Tarutun, di sepanjang jalan terlihat gereja-gereja yang berdiri kokoh dan 92% penduduknya beragama Kristen. Sumatera Utara diapit oleh Aceh dan Padang, yang dikenal memiliki pengaruh Islam yang sangat kuat. Lalu bagaimana bisa Kristen menjadi agama mayoritas di Tarutung? Orang-orang meyakini alasan utamanya adalah karena satu sosok ini. Obat segala macam disediakan Nommensen ini, makanya penyakit pun berkuranglah. Anak-anak pertama diajar-ajarin semakin berkembang. Yang saya rasakan kehadiran Nommensen di Tanah Batak, saya menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Nommensen adalah pribadi yang luar biasa. Dia datang di tengah-tengah orang Batak. Dia sangat berhasil membawa Injil, kabar sukacita kepada orang-orang Batak yang pada saat itu belum mengenal kekristenan. Satu dari 3 misionaris Kristen paling terkenal di Jerman, juga diakui sebagai misionaris yang paling berhasil dalam penginjilan, Nommensen. Lahir pada 6 Februari 1834. Di usia 12 tahun ia mengalami kecelakaan yang membuatnya harus terbaring di tempat tidur selama 1 tahun. Nommensen kecil pun berjanji, jika Tuhan menyembuhkannya, maka ia akan menjadi seorang penginjil. Di usia yang ke-20, Nommensen akhirnya mendapat izin dari ibunya untuk melakukan penginjilan. Ia mengikuti pendidikan seminari selama 4 tahun, dan pada usia yang ke-27, ia memulai perjalanannya ke Sumatera. Nommensen tiba di Padang tahun 1862. Lalu pergi ke Sibolga dan Barus. Dari sana ia pergi ke Sipirok dan akhirnya tahun 1863
tiba di Silindung. Berkat kegigihannya dalam penginjilan selama 56 tahun, di akhir hidupnya tercatat ada 180.000 orang yang sudah percaya buah dari pelayanannya. Salah satu keberhasilan Nommensen kalau dibandingkan dengan misionaris-misionaris sebelum dia, bahwa memang dia melakukan pendekatan kultural kepada orang Batak. Dia pertama-tama memahami budaya Batak, juga belajar bahasa Batak. Luas Rura Silindung saat itu lebih besar daripada luas Silindung saat ini. Setelah masuk ke Silindung, Nommensen tahu apa yang pertama kali harus ia lakukan, yaitu mencari penguasa tertinggi dan meminta izin untuk pelayanan di sana. Orang yang akhirnya ia temui adalah Raja Amandari Lumban Tobing. Raja Amandari membantu pelayanan Nommensen selama 7 tahun. Jadi memang pendekatan yang dilakukan oleh Nommensen itu sungguh brilian. Saya pikir sungguh brilian. Seandainya mungkin dia langsung kepada pribadi-pribadi tanpa persetujuan dari raja, mungkin dia akan menghadapi kesulitan. Dan itulah mungkin yang dihadapi oleh banyak misionaris yang lain. Walau sudah berhasil masuk ke Silindung, orang-orang Batak tetap was-was terhadap si botar mata, si mata putih, Nommensen. Hingga akhirnya terjadilah sebuah tragedi yang sangat penting dalam perjalanannya. Pada suatu hari di Onan Sitahuru, sebuah pusat perdagangan dan tempat berkumpulnya orang-orang Batak pada saat itu, diadakanlah sebuah upacara penyembahan terhadap roh si atas barita. Dia adalah musuh. Dia iblis yang ingin membawa kalian dalam permusuhan dan dosa. Perkataan Nommensen ini menyulut amarah orang-orang Batak. Mereka menangkap Nommensen, orang asing yang telah menghina roh yang mereka sembah, dan mengikatnya di sebuah pohon beringin yang besar. Bunuh dia! Bunuh! Bunuh dia! Bunuh! Tiba-tiba petir dan kilat menyambar-nyambar dan turun hujan yang sangat lebat. Orang-orang Batak menjadi takut dan akhirnya mengakui Tuhan yang disembah Nommensen. Setelah kejadian di Onan Sitahuru, Nommensen mulai leluasa dalam melakukan pelayanannya. Inilah tugunya. Di sini pertama kali Nommensen mendirikan gereja pada tanggal 29 Mei tahun 1864. Akhirnya gereja pertama berdiri di Silindung. 27 Agustus 1865, untuk pertama kalinya 8 orang dewasa dan 5 anak-anak dibaptis. Ini adalah 1 tahun sejak kedatangan Nommensen ke Silindung. Rumah Nommensen saat itu dipakai sebagai gereja, sekolah, pengadilan, dan juga klinik pengobatan. Ia mengobati orang yang sakit, menyelesaikan masalah mereka yang berselisih, mengajari anak-anak baca dan tulis, serta menghibur orang-orang dengan permainan biola dan harmonikanya. PMB. Lembaga ini gesit
merintis dan menunaikan tugas perkabaran Injil ke berbagai daerah di Tanah Batak. Namun, sejak tahun 1910 sampai dengan 1920, PMB beralih menjadi bagian dari tatanan struktur MRG atau Rheinische Mission Gesellschaft, dan kepemimpinan pun berada dalam genggaman misionaris RMG. Pada tahun 1921, RMG mengubah nama menjadi PMB menjadi Sending Batak. Sebutan Sending Batak bergema hingga tahun 1940-an. Kemudian, mulai tahun 1950-an sampai sekarang, Sending Batak berganti nama menjadi Sending HKBP. Tahun ini, Sending HKBP telah mencapai usia 125 tahun. Momentum bersejarah ini mengingatkan seluruh jemaat HKBP untuk merenungkan, mensyukuri, dan merayakan perbuatan-perbuatan Allah bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Dalam Roma pasal 1 ayat 16. Apakah pelajaran yang berharga yang patut kita teladan dalam rentan 125 tahun sejarah Sending HKBP? Masih bergelorakah semangat penginjilan di hati kita semua? Sebagai orang muda, semangat penginjilan apa yang sudah kita kerjakan sebagai respon iman kita kepada Tuhan? Pelayanan Sending tahun 1899 hingga 1950-an berfokus pada upaya mengabarkan Injil kepada kaum animisme, penguatan jemaat di berbagai daerah, pemulihan semangat orang Kristen Batak di perantauan agar tetap hidup dalam iman Kristen, dan persekutuan jemaat HKBP. Kemudian di tahun 1950-an sampai 1980-an, Sending HKBP mengutus para pelayan HKBP dari kalangan pendeta, evangelis, dan bibelfro ke daerah-daerah Sending seperti Mentawai, Lokeutapang Aceh, Ban-Ban Bedagai, Pak-Pak Dairi, Sim-Sim Aceh Selatan, Sakai, Serdang Hulu, Karo Kampung Tiga Lingga, Habinsaran Toba, Asahan Labuhan Batu dan Mandu Amas, Mentawai, Sakai, Pulau Rupat, Enggano, orang Jawa di Air Kulim Pekanbaru, dan lain-lain. Sejarah perjalanan Sending HKBP menunjukkan bahwa tugas Sending sejak dahulu hingga sekarang telah mengajarkan kita tiga tugas besar, yaitu yang pertama menyebarkan Injil kepada kaum animisme serta penganut agama lain di dalam dan di luar Batak. Yang kedua, menopang jemaat-jemaat HKBP di daerah terpencil dan miskin. Dan yang ketiga, menjangkau dan memulihkan semangat orang Kristen Batak di daerah perantauan agar tetap hidup dalam iman Kristen. Tahun ini, genaplah 125 tahun perjalanan Sending di HKBP. Apakah yang bisa kita kerjakan sebagai orang-orang muda Kristen di tengah dunia ini? Sudahkah api penginjilan tetap membara dalam kita untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang? Saudara-saudari, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan bagaimana sejarah perjalanan Injil ke Tanah Batak dan bagaimana perjalanan penginjilan di Tanah Batak selama 125 tahun. Untuk itu mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tarbigido pancuni Kristus, terus di Tanah Batak, isena sumayang kosa, isi mangkok dongani, kita sudah rani mahita, taite homa, tarbigido pancuni. Tarbigido pancuni Kristus, terus di Tanah Batak, isena sumayang kosa, isi mangkok dongani, kita sudah dan marade, tak dililina, aku sana.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, didasarkan pada Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan ayat 13 sampai dengan ayat 18. Marilah kita baca secara responsoria. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudari, tugas kita adalah membawa orang banyak untuk datang kepada Kristus. Itu adalah tugas kita dan semangat sending yang kita rayakan 125 tahun pada tahun ini. Namun ingat, ternyata tak cukup daya membawa orang. Jangan bersandar hanya dengan kekuatanmu, kamu gak mampu. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita mampu membawa kebaikan untuk semua orang. Kita nyanyikan. Teman sesama, jangan terlena di dalam dunia. Ajak kembalilah kepada Tuhan mereka yang tersesat di dunia. Menangkan mereka kepada Tuhan. Yesuslah juru selamat manusia. Cepat bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat kedua. Cukup dayamu membawa orang, pakai kuasanya sumber kuatmu. Jangan kau berlelah memberitakan sampai mereka ikut Tuhanmu. Bertambah-tambahlah sukacitamu bagi Tuhan Yesus penebusmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan dengarkan warta gereja dari HKBP Resort Bogor. Marilah kita sama-sama menyimak warta jemaat HKBP Bogor Minggu tanggal 2 Juni 2024. Warta umum, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah kekuatan berasal dari Allah. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu yang akan datang, 9 Juni 2024, di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus agar datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Rabu 5 Juni 2024 mulai pukul 16 WIB, bertempat di ruang konsistori dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Untuk orang tua tidak perlu membawa anaknya mengikuti katekisasi baptisan tersebut. Berikutnya, warta hendak menikah akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Lihardo Irfandi Ambarita, putra dari Bapak Anggia Jani Ambarita, Ibu Masdiana Boru Simbolon, alamat Jalan Budi Mulia nomor 46, RT 14, RW 11 Pademangan, anggota jemaat HKBP Raja Wali Pademangan, dengan Alida Irene Boru Nababan, putri dari Bapak Pendeta Anwar P. Nababan MTH, Ibu Dr. Anda Obesnita Boru Manalu, alamat Sektor Jaitun, anggota jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 mulai pukul 8 WIB di HKBP Raja Wali Pademangan. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 2 Juni 2024, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Lesman Sigiro, Ibu Leni Kristika Boru Manik, pindah dari HKBP Dolok Tapian Nauli, Resort Cuma Ramba Sidikalang, alamat Sektor Galilea. Kepada keluarga Bapak Lesman, kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor, kiranya Bapak dan Ibu menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Kebaktian kebangunan iman. Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-125 Zending HKBP, maka HKBP Distrik 28D Boskap mengadakan kebaktian kebangunan iman remaja Naposo Tangguh yang meliputi wilayah Cinere dan sekitarnya, wilayah Bogor dan sekitarnya, wilayah Cilengsi dan sekitarnya, dan wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya. Khusus wilayah Bogor yang terdiri dari HKBP Bogor, HKBP Pura Bojonggede, HKBP Immanuel Kandang Roda, HKBP Bethesda Ciampea, HKBP Pelabuhan Ratu, Pospar Bethlehem, HKBP Piladuta, HKBP Ciluar, HKBP Cibinong, HKBP Bincarung, dan HKBP Sukabumi. Kebaktian kebangunan iman remaja Naposo Tangguh diikuti oleh remaja Naposo masing-masing di gereja di wilayah Bogor, dan acara tersebut diadakan hari ini di HKBP Bogor pada pukul 17 WIB. Pelantikan Parartaun, bendahara, dan dewan-dewan. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 9 Juni 2024,
di ibadah pukul 10 WIB akan diadakan pelantikan para tahun bendahara dewan-dewan periode 2024-2028 dan seksi-seksi periode 2024 sampai 2026 di HKBP Bogor. Pengumuman Parhalado pada hari Minggu 9 Juni 2024 pukul 16.18 WIB, Parhalado HKBP Bogor akan mengadakan pelayanan penghiburan kepada keluarga Bapak Calon Sintua L. Situmorang Boru Silitonga, alamat lantai dasar HKBP Bogor atas meninggalnya orang tua mereka. Learning calon Sintua mulai hari ini Minggu 2 Juni 2024, learning calon Sintua untuk kelas C akan dimulai kembali. Pelajar CD intensif melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada calon pelajar CD intensif bahwa pelajaran CD intensif akan dimulai pada hari Minggu 2 Juni 2024, di mana jadwal pertemuan berikutnya akan diberitahukan melalui WA. Seksi perempuan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 mulai pukul 8.30 WIB sampai 13.30 WIB akan diadakan bazar seksi perempuan bertempat di lantai dasar. Pembelian secara PO dan sudah dapat dipesan melalui seksi perempuan mulai hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan PO akan ditutup pada hari Kamis 13 Juni 2024 pukul 21 WIB. Marilah kita sukseskan pelaksanaan bazar ini. Berikutnya amplop kantong keempat. Pada hari ini, Minggu 2 Juni 2024, kita akan mengumpulkan persembahan dalam kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria. Dan kita akan memberikannya ke dalam kantong persembahan keempat di tempat duduk masing-masing setelah khotbah. Kebaktian sektor. Pelaksanaan kebaktian sektor pada hari Rabu 5 Juni 2024 dijadwalkan sebagai berikut. Sektor Judea di rumah keluarga S. Sitanggang Boru Aritonang, sektor Horeb di rumah keluarga A. Situmorang Boru Damanik, sektor Hermon di rumah keluarga R. Sirait Boru Barutu, sektor Sion di rumah keluarga JR Sinambela Boru Sidabutar. Dan pelaksanaan pertanyaan sektor pada hari Kamis 6 Juni 2024 dijadwalkan sebagai berikut. Sektor Zaitun di rumah keluarga DRP Siregar Boru Simanjuntak, sektor Betania di rumah keluarga Nyonya Huta Gaul Boru Panjaitan, sektor Jerusalem di rumah keluarga B. Simanjuntak Sintua M. Boru Silain, sektor Karmel di rumah keluarga TP Manurung Boru Sijabat. Terakhir, laporan keuangan. Saldo per 24 Mei 2024 sejumlah Rp494.376.354. Pemasukan minggu ini Rp94.828.564. Pengeluaran minggu ini Rp140.121.761 dan saldo per 31 Mei 2024 Rp449.083.157. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta yang sudah ada di kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya dalam hidup kita, layaklah kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Maka mari kita memberi persembahan kita kepada Tuhan sebagai bakti syukur kita atas segala kasih karunia Tuhan yang telah disediakan untuk kita. Kita nyanyikan berlimpah sukacitaku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku bersuka
bersukacita. Di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Pemain musik memuji Tuhan. Kasih Yesusku selalu di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku. Yesus di hatiku bersukacita. Kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Tiada lagi dosa di hatiku, di hatiku, di hatiku. Tiada lagi dosa di hatiku, tiada dosaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Sekarang hanya yang ada di lantai bawah ini bernyanyikan. Hanya lantai di bawah ini semuanya, 2, 3 ya. Di hatiku, di hatiku. Nyanyikan dengan kuat bersukacita. Bersukacita. Sekarang hanya yang balkon atas, damai sejahtera ada. Kurang kuat yang di atas. Semuanya bersukacita, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Hanya musik main memuji Tuhan. Kasih Yesusku selalu di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku. Di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku. Yesus di hatiku. Lebih kuat bersukacita. Kasih Tuhan selalu bersama. Bersukacita. Tiada lagi dosa, tiada lagi dosa di hatiku, di hatiku, di hatiku. Tiada lagi dosa di dalam hati. Bersukacita.
bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita. Kasih Tuhan bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Kasih Tuhan selalu bersama. Bersukacita. Kasih Tuhan selalu bersamamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semua. Horas. Saya sungguh berbahagia di sore hari ini beribadah bersama saudara-saudara sekalian. Anda juga berbahagia? Kayaknya kurang bahagia ini. Bahagia? Sukacita? Ya, ada yang kurang bersukacita karena tempat duduknya tidak ikut di dalam ya, karena penuh gereja ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Mungkin ini sejarahnya peserta terbanyak dalam ibadah sore di HKBP Bogor setelah dibangun ya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, kita mengambil tema dalam kebaktian kebangunan iman yang kita rangkai mensyukuri 125 tahun sending HKBP, dan dengan titik ini kita memiliki suatu tugas dan tanggung jawab bahwa kita harus menjadi teruna-teruna tangguh, remaja, pelajar sidi dan naposo bulung dan ruas yang tangguh menghadapi tantangan zaman ini. Karena apa saudara-saudara yang kekasih, sejarah pemberitaan Injil itu kita bercermin bahwa Allah sungguh mengasihi orang Batak. Allah sungguh memanggil dan memilih orang Batak sekalipun terpencil di pedalaman yang terjauh di Sumatera. Tetapi Tuhan memanggil dan memakai misionaris untuk memberitakan Injil. Dan tercatat saudara-saudara sekalian, misionaris terbesar memberitakan Injil, mengkristenkan, tercatat I.L. Nomensen. Dalam sejarah PI sampai dia meninggal dunia, 180.000 orang Batak dia baptis. Ini adalah sungguh catatan luar biasa, sehingga Evangelical Lutheran Church of America selalu mengenang salah satu All Saint Day, mengenang orang kudus, mereka sebutkan yaitu Minggu Nomensen. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita menghargai jasa-jasa ini tentu adalah tugas dan tanggung jawab kita generasi muda. Makanya saya memilih topik kita dalam KKI ini adalah teruna tangguh. Saya akan baca 2 nats firman Tuhan yang menyegarkan kita dan membuat kita kuat. Yang pertama nanti 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12, dan yang kedua yang sudah saya persiapkan, ini mungkin menjadi panduan bagi kita untuk bercermin 7 hal yang harus kita miliki menjadi taruna atau jemaat yang tangguh di hadapan Tuhan. Dan 7 itu selalu kita bercermin nanti, sehingga ini menjadi oleh-oleh bagi kita
sehingga setiap hari kita bercermin ke-7 ini. Mari kita mulai 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Itu pengalaman Paulus. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan iman ini, Petrus mengajarkan 7 hal ini kepada kita. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti 2 tokoh tadi, 1 Paulus, 1 Petrus, lengkaplah kekuatan iman kita. Paulus menjadi contoh dan teladan dalam pelayanan. Saudara-saudara, dalam catatan sejarah gereja, tidak ada gereja di Asia Kecil, tidak ada gereja di Eropa, tidak ada gereja di luar daripada Yerusalem kalau Paulus tidak ditangkap dan dipanggil Tuhan. Tetapi karena Paulus ini orang yang sungguh-sungguh dan memiliki iman yang tangguh, maka gereja bertumbuh. Anda baca Kisah Para Rasul dari pasal 1 sampai pasal 28, bagaimana perjuangan pemberitaan Injil oleh Petrus dan kawan-kawannya yang berorientasi pada Yahudi. Tetapi Paulus dan kawan-kawannya keluar dari Yahudi untuk
bangsa-bangsa. Saudara-saudara, kalau kita mengambil tema menjadi teruna tangguh, remaja pemuda yang tangguh, apa yang mau kita lihat dari Paulus? Yang pertama saya mengangkat ayat yang ke-6 tadi. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Paulus itu pernah hidupnya gelap. Paulus itu pernah buta. Paulus itu pernah jatuh. Dan kejatuhannya adalah karena kesalehannya terhadap Yahudi. Dia menganggap Yahudi inilah kebenaran Yahudi inilah kebenaran yang dijunjung dia. Oleh karena ketaatannya terhadap Yahudi, dia sangat fanatik sehingga membunuh, mengejar orang-orang Kristen. Jadi ini kesalahan daripada Paulus. Kesalahan yang luar biasa. Bahkan meminta legitimasi kepada mahkamah-mahkamah supaya dia diberikan surat perintah untuk menangkap, menganiaya, dan membunuh orang-orang Kristen. Gelap memang. Kalau gereja mula-mula mendengar nama Saulus, orang akan takut. Saudara-saudara, dari gelap akan terbit terang. Saudara-saudara, ini pengalaman Paulus. Tapi Tuhan menangkap dia dari masa kegelapannya, ditangkap. Dan Paulus itu buta 3 hari. Tetapi disembuhkan oleh Tuhan melalui hambanya Ananias. Dan dicelikan matanya melihat terang Yesus Kristus. Kalau dulu dia berlari mengejar, menganiaya orang Kristen, maka setelah dia dicelikan, dia berlari-lari untuk memberitakan Injil. Satu, saudara-saudara, mungkin kita semua pernah jatuh. Ada yang pernah jatuh? Ada yang pernah gagal? Ada yang pernah menangis seolah-olah dunia ini sudah gelap, tidak mau keluar lagi karena diputuskan oleh pacarnya? Ada yang di sini di PHK? Ada? Apakah duniamu sudah gelap gulita? Hah? Ini berbahaya ini. Kalau kamu menganggap masalahmu telah membuat dunia ini gelap, saat ini firman Tuhan berkata, oleh firman dari gelap akan terbit cahaya. Amin. Maka firman ini membuka harapan kita. Duniamu tidak segelap apa yang dialami oleh Paulus. Tetapi Tuhan itu mengangkat. Tuhan itu bersinar seperti Saulus yang menerima cahaya Tuhan. Seperti kilat menyambar Saulus dan dia berubah total. Saudara-saudara, jika Anda mengalami pergumulan, diputus pacar ada yang non job, ada yang bisnisnya jatuh, ada yang mungkin mata kuliahnya masih ada nilai E sekarang, masih jemaat Bogor ini banyak yang dosen ya, khotbah ini untuk para dosennya. Tapi kalau gagal karena nggak masuk kuliah bisa juga lah terima ya. Saudara-saudara, jika pernah jatuh, dunia ini seolah gelap, jangan berputus, tetapi lihatlah Injil. Lihatlah cahaya terang yang menerangi, akan ada terbit terang. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Saya tidak mau terpuruk di sini, tetapi bangkit sama seperti Saulus. Apakah saudara-saudara tidak berpikir bagaimana respon orang terhadap saya? Kalau saya memberitakan Injil sekarang,
Loh, bukankah ini yang mengejar orang Kristen? Oh, bukanlah Paulus ini yang dulu mengejek-ejek kami. Paulus ini bukanlah dia yang membunuh Stefanus. Mungkin banyak kritikan dan mungkin Paulus tidak bisa mengangkat kalau semua itu dia dengarkan. Tetapi karena panggilan Kristus, dia bangkit. Dia menyadari kesalahannya, meninggalkan kesalahannya. Dan kesalahan Paulus itu diungkapkan dalam Filipi 3. Aku melupakan yang di belakangku, tetapi menuju bahasa mata nada buat. Halu paham mana di budiku. Halu paham melupakan masa lalu. Melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Saudara-saudara, jika pernah tadi saya tanya ada yang pernah jatuh seolah hidup ini gelap gulita, saat ini tinggalkan masa lalu. Bangkitlah, pegang tangan Tuhan Yesus. Amin. Dia akan menuntun Anda kepada masa depan. Yang kedua dari Paulus, mengikut Yesus rupanya tidak enak. Mengikut Yesus itu tidak hanya yang happy-happy saja. Mengikut Yesus itu adalah yang senyum-senyum dan gembira, tepuk tangan dan luar biasa. Happy day, oh happy day, oh happy day. No. Tetapi mari kita sama-sama membaca apa yang dialami oleh Paulus. Dikatakan dalam ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Tetapi semakin dijepit, semakin melejit. Amin. Jadi jangan takut dijepit, jangan takut ditindas, jangan takut kamu itu dinomorduakan dalam segala hal di studimu dan karirmu. Ingatlah, Paulus ini semakin dijepit, semakin melejit. Semua dulu, semakin dijepit, semakin luar biasa. Jadi jangan takut jangan takut ditekan, jangan takut, tetapi jadilah menjadi melejit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ada di sini menghadapi masalahnya, sudah habis akalnya, jangan paksakan akalmu. Kadang dalam hidup ini yang kita andalkan adalah otak. Kita asa terus habis akalnya. Setelah habis akalnya apa? Stres, depresi. Akhirnya, itulah. Jangan akhiri hidupmu. Saudara-saudara, di sini, kalaupun akal kita sudah habis, energi kita sudah habis, seperti HP Anda yang sudah lowbat, mungkin mengasuh sebentar, berdoa, Tuhan akan menunjukkan jalan. Ini harapan bagi orang percaya. Paulus ini mengikuti Yesus, bukan enak, dijepit, tetapi bukan melejit. Paulus ini mengikut Kristus, hidupnya sudah luar biasa, lari kemana-mana, sudah habis akalnya memberitakan Injil, tetapi banyak orang. Jika kita baca surat 1 Korintus, surat Filipi, surat Efesus, kemana Paulus pergi, di situ juga guru-guru palsu memberitakan Injil palsu. Kemana Paulus memberitakan Injil, di situ juga guru-guru palsu memberitakan Injil palsu. Seolah-olah habis akal, tetapi Paulus itu tidak pernah berputus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dianiaya. Dulu dia menganiaya, sekarang dia dianiaya. Dia rasakan, tetapi dia tidak pernah merasakan ditinggal sendirian. Bukti-bukti sejarah, pernah Paulus di penjara di Filipi. Dia berdoa dan menyari. Datang gempa.
Dan gempa itu membuka gerbang dan Paulus bisa keluar dari penjara. Saudara-saudara, bukti-bukti pengalaman Paulus ini menjadi contoh bagi kita. Anda anak Tuhan, di kampus ada mungkin banyak tantangan, tetaplah anak Tuhan. Amin. Anda anak Tuhan, di tempat Anda bekerja, ada kesulitan, ada mungkin orang yang membenci atau tidak suka pada saudara-saudara. Tetaplah anak Tuhan. Amin. Anda ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, tetapi karir di depan Anda lewat begitu saja seolah-olah tidak singgah untuk Anda. Tetaplah anak Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun kita, tetaplah anak Tuhan. Karena pengalaman Paulus juga begitu luar biasa. Ditindas, dijepit dan selainnya. Tetapi dia tetap bertahan di dalam nama Tuhan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah kelebihan orang percaya, saudara-saudaraku, bahwa harus memiliki iman seperti yang dialami oleh Paulus ini. Sehingga apapun yang terjadi, benar seperti nyanyian itu. Aku mau ikut Yesus. Sekalipun susah, aku mau ikut Yesus. Sekalipun dijepit, aku mau ikut Yesus. Sekalipun ditindas, aku mau ikut Yesus. Sekalipun dihempaskan dan seolah-olah tidak berdaya lagi, aku mau ikut Yesus. Di mana rahasianya ini? Yaitu Paulus sudah menyatu dengan Kristus. Ya Tuhan, hidupku adalah untuk-Mu dan aku ada untuk memberitakan Kristus. Makanya Paulus dalam ayat 5 dikatakan, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristuslah yang kami beritakan. Amin. Tema sending 125 tahun ini, kamu adalah surat Kristus. Berarti di mana pelajar CD ini berada, kamu adalah surat Kristus. Di mana remaja pergi, kamu adalah surat Kristus. Di mana pemuda-pemuda ini bekerja, kamu adalah surat Kristus. Beritakanlah Kristus melalui hidupmu. Amin. Kalau begitu, pegang tangannya, pegang dadanya. Dimanapun aku berada, semuanya kita, dimanapun aku berada, aku akan memberitakan Kristus. Loh, belum semua. Sekali lagi, dimanapun aku berada, aku akan memberitakan Kristus. Mampu? Bisa? Siap? Ada yang hal kita benahi. Milikilah 7 hal yang disarankan oleh Petrus ini. Jika Anda menjadi surat Kristus, jika Anda ingin menjadi teruna-teruna tangguh, jika Anda ingin menjadi
tidak memanfaatkan itu dengan baik, maka waktu akan sia-sia berjalan. Yang kedua ini apa? Saya kurang tahu kalau ada di sini dunia luar biasa, HP is the king. Saya baru tahu istilah ini setelah searching persiapkan ini. Saya kurang tahu. Apa ada yang tidak punya HP di sini? HP. Siapa yang gelisah kalau ada HP produk terbaik selalu pingin beli? Ada enggak? Semua ya? Semua? Ya. Cuman foto dan video doang yang dibutuhkan, tapi dia harus beli HP yang paling mahal. Betul enggak? Ya, saya kurang tahu. Ini juga mengincar Anda. Nah, betul? Ini satu lagi nih, entertainment. Artis-artis kalau datang konser, apalagi artis Korea, siapa yang paling berebut beli tiketnya? Sampai desak-desakan pun, sampai dioto-otoi halak petaho. Dan korbannya itu siapa yang paling banyak? Remaja pemuda. Ini semua mata memandang Anda. Yang berikut ini apa nih? Fashion dan kecantikan. Rupanya kecantikan, bedak, apapun itu sekarang itu bukan untuk ibu-ibu utamanya, tapi untuk remaja. Produk apapun dibeli habis. Betul? Saya kurang tahu. Model yang branded ini, kalau dibawa orang tuanya, udahlah kita beli dari pasar. Oh, mana ada mau. Tapi pasti yang benar nggak? Nah, semua mata memandang Anda. Anda adalah pangsa pasar yang diincar oleh dunia ini. Dan paling saya sedih, ini data 2021. Waktu itu ada darurat narko. Rupanya data BNN menunjukkan 82% itu korbannya umur 15-35 tahun. Berarti remaja sedih enggak? Sedih. Anda ini kalau tidak tangguh dan tidak memiliki yang 7 ini, Anda akan menjadi korban. Tetapi jika Anda tangguh dan memiliki 7 hal yang disarankan oleh Rasul Petrus ini, Anda akan menjadi pemenang dan menjadi pemuda tangguh. Kebajikan. Yang ketiga, mungkin next slide. Apa ini? Pengetahuan. Siapa di sini ada yang sudah orang tuanya selesai homma maksi kolami, terus HP nang raw marsi ajar? Ada? Bertobatlah. Mulai saat ini, bagi ada orang tua yang sudah membujuk-bujuk Anda sudah menyelesaikan sekolahmu, saat ini ayo. Pengetahuan kita tentang apa yang menjadi bahwa dunia ini, mata dunia ini mengincar kita, pengetahuan Anda harus cukup. Karena itu belajarlah. Telitilah. Supaya ilmu yang kau dapat itu dapat membentengi kamu. Seperti kata Amsal. Hikmat dan didikan akan mengawal kamu dan memberikan kau mahkota. Setuju? Jadi jangan ada malas belajar ya. Amin. Yang bagi pelajar yang sedang kuliah, jangan malas tetapi galilah pengetahuan sebanyak-banyaknya yang mendukung ilmumu, yang mendukung studimu, dan yang mendukung Anda menjalani kehidupan. Karena pengetahuan ini adalah pemberian Tuhan. Tetapi jangan gunakan pengetahuan itu untuk mengakal-akali, begitu kan? Rupanya orang pintar ini juga belajar. Kalau ahli IT belajar supaya IT ini
menolong orang, maka penipu juga mempergunakan IT ini untuk menipu anak-anak Tuhan harus berbeda. Ilmu, pengetahuan, sains Anda harus Anda gali sebanyak-banyaknya untuk mengabdikan pelayanan. Amin. Keempat, penguasaan diri. Ada sini yang sering-sering emosi, sebentar-sebentar emosi, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar ada. Kawan-kawan, ini belum menjadi murid Kristus yang sejati. Betul. Kalau Anda belum menguasai diri Anda, datang sedikit masalah sudah emosi, datang sedikit masalah sudah marah-marah, datang sedikit persoalan sudah Petrus mengajarkan kuasai di. Ada orang pejabat sudah tinggi sekali jabatannya, tapi karena emosi masuk penjara. Ada orang pejabatnya sudah tinggi, jabatannya sudah tinggi sekali, tapi karena tidak menguasai diri, ia dilabrak istrinya, dipermalukan semalu-malunya. Karena itu kawan-kawan, kuasai diri Anda. Jangan emosi, jangan keinginan, jangan hawa nafsu yang menguasai Anda, tetapi iman Andalah yang menguasai apa yang Anda inginkan. Amin. Wah, sudah berapa nih? 3 ya, 4 ya. Yang pertama tadi beriman. Yang kedua yang pertama beriman, yang kedua kebajikan, yang ketiga, keempat, kelima apa ini? Tekun. Tidak ada yang berhasil kalau tidak disertai ketekunan. Orang yang tekun lebih banyak sukses daripada orang pintar. Ada orang yang pintar ranking 1 selesai, tapi karena tidak tekun dia tidak sukses. Nah, ini mungkin bapak-bapak kita ada pengalaman di sini. Ini betul. Orang yang tekun, orang yang tekun, orang yang tekun, itulah yang mencapai pintu gerbang keberhasilan. Tidak ada yang langsung otomatis. Tidak ada yang tidak dikerjakan dengan tidak tekun tapi dapat hasil yang banyak. Enggak. Tapi kerjakanlah dengan ketekunan. Alkitab mengatakan itu. Dari ketekunan itu kita tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Amin. Sudah berapa? Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan yang keenam. Ini yang mungkin paling sulit. Betul? Ayo ke gereja Bogor nanti ibadah sore. Pebadi-badi hodo. Ada di sini mahasiswa ketika ditanya, diajak teman kosnya, ayo gereja sore. Pebadian situ ada. Datang lagi cewek yang satu, ayo ibadah sore. Pada hari Kamis mau. Ada yang begitu diajak? Ada? Teman-teman, tetaplah berjuang. Tetaplah tempah hatimu menuruti kehendak Tuhan. Dunia ini akan semakin runyam. Dunia ini akan semakin membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi firman Tuhan, siapakah yang diselamatkan oleh Tuhan ketika air bah datang? Nuh. Apa sifat Nuh? Coba di situ dikatakan, Nuh itu adalah orang yang saleh dan dia akrab bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara, akrablah bergaul dengan Tuhan.
Saleh bukan berarti nggak bisa lagi apa ya, sudah lopit tangan terus dan dari pagi sampai sore berdoa, enggak. Tapi saleh itu jagalah identitas Anda, bahwa kamu adalah anak tuh yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kasih terhadap saudara dan kasih terhadap semua orang. Tunjukkanlah kasihmu kepada semua orang, dimanapun Anda berada, apapun tugas-tugas pelayanan Anda bekerja, melakukan kasih bagi banyak orang. Saudara-saudara, dengan pengalaman dua tokoh ini, Paulus yang tangguh luar biasa, Petrus yang memberikan hikmat bagi kita, saya mengajak Anda, khususnya remaja, pelajar CD, remaja, coba Anda tempelkan nanti, tuliskan lagi di meja belajar Anda. Setiap hari, apakah iman, centang, apakah pengetahuan, kebajikan, penguasaan diri, kasih, ketekunan, dan kesalehan itu mewarnai hidup Anda. Ayo, mulai saat ini kita tempelkan itu, sehingga itu cerminan hidup Anda, karena kita telah dipanggil. Kita telah diselamatkan. Tuhan telah membuat kita berharga di matanya. Karena itu Tuhan ingin mendidik saudara-saudara, ingin mengajak saudara-saudara, ingin memakai saudara-saudara untuk memberitakan Injil. Seperti misionaris Nommensen, Van Assel, dan misionaris lainnya. Saya sudah 2 kali dari Barmen, dari Wuppertal. Di situ ada foto-foto misionaris. Dan dari foto misionaris ada yang ke Asia. Sedikit. Ada yang ke Afrika. Agak lumayan, 1-2 lembar seperti jendela foto misionaris. Ada ke Cina. Ada. Tetapi ada di tanah Batak, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 3,5 lembar foto-foto misionaris yang datang ke tanah Batak. Wajar, selalu kalau kita pergi ke kantor pusat RMG yang disebut sekarang United Evangelical Mission atau UM, selalu mengatakan HKBP adalah buah sulung daripada United Evangelical Mission. Karena apa? Misionarisnya juga 10 bahkan 20 kali lipat daripada misionaris yang dikirim kepada tanah Batak. Saudara-saudara, HKBP tahun ini, khususnya di bulan Juni, akan memberangkatkan misionaris 12 orang ke Afrika. Ini adalah hutang yang harus dibayar oleh HKBP. Dalam usianya 125 tahun. Mungkin kita sudah menginjili di Sumatera. Sudah mengunjuli di Pulau Rupan. Hari Rabu kami ke Pulau Rupan. Terima kasih Amang dan Inang dokter yang ikut berkontribusi mendirikan klinik kesehatan di Pulau Rupan. Sudah ada di Enggano, sudah ada di Suku Dalam, Jambi dan lain-lain. Tetapi HKBP ini perubahan saudara-saudara. Bahwa HKBP dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil bagi saudara-saudara kita yang jauh di Afrika, supaya mereka juga menerima Injil seperti kita menerima Injil. Saudara-saudara, ayo kita berdoa untuk para misionaris. Ayo kita berdoa untuk HKBP supaya terus bertumbuh, berpacu, meninggalkan ketertinggalannya untuk lebih baik, untuk melayani lebih sungguh dengan program-program HKBP saat ini. Dan HKBP menunggu saudara-saudara yang remaja, yang pemuda, pelajar CD, supaya kita semua berbondong-bondong, berpegang tangan untuk membangun HKBP ini dengan misi baik di dalam dan juga di luar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan
Atas firman-Mu yang begitu indah kami dengarkan di hari ini. Engkau mengajak kami memiliki iman yang tangguh. Engkau telah memberikan contoh hamba-Mu Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Hidupnya yang gelap karena kepicikannya terhadap agama Yahudi. Saulus kau tobatkan. Dia bangkit dan menjadi hamba-Mu. Dia meninggalkan masa lalunya yang gelap dan berlari kepada cahaya Injil Yesus Kristus. Ya Tuhan, jika dalam hidup generasi muda ini yang hadir saat ini, mungkin ada di antara mereka yang jatuh, mungkin ada yang mengalami pergumulan yang berat seolah-olah dunianya telah gelap gulita. Ya Tuhan, saat ini hadirlah, terangilah dia dengan Injil-Mu, supaya dia memiliki semangat untuk bangkit dan melupakan masa lalunya, dan bergerak untuk bangkit, memiliki iman, memiliki kebajikan, penguasaan diri, pengetahuan, ketekunan, kesalehan, dan hidup di dalam kasih. Ya Tuhan, biarlah kami hari ini melalui firman-Mu, jika ada tantangan, jika ada pergumulan, jika ada hal-hal yang membuat hidup kami mengalami kesulitan, firman-Mu telah mengajarkan, seperti hamba-Mu Paulus, sekalipun dianiaya, tapi tidak binasa. Sekalipun dihempaskan, tetapi tidak berputus asa. Sekalipun dijepit, teraniaya, namun Tuhan selalu menolong. Jadikanlah iman seperti itu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak manusia yang rapuh, manusia yang mudah jatuh, stres. Tetapi jadikanlah kami Tuhan, teruna-teruna tangguh, anak-anak-Mu yang tangguh menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu buat gereja-Mu HKBP. Engkau telah memanggil dan menjadikan orang Batak berharga di mata-Mu oleh karena Injil. Ya Tuhan, terima kasih atas pengorbanan para misionaris yang datang dari berbagai penjuru dunia, khususnya dari Jerman, untuk memberitakan Injil. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur mengenang penginjilan itu. Dan kami tidak menunggu orang Jerman, menunggu orang Barat, menunggu orang lain datang memberitakan Injil. Tetapi hari ini Tuhan memanggil kami, karena kami adalah surat Kristus. Ya Tuhan, jadikanlah anak-anak-Mu ini yang menghadiri KKI hari ini menjadi surat Kristus. Perkataan, sikap, perbuatan kami hendaknya menyaksikan Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, siapa di antara kita yang terberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Precious kita? Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Pesan yang mau disampaikan dalam khotbah tadi adalah tetaplah menjadi anak Tuhan yang tangguh. Amin. Apakah kita mau menjadi anak Tuhan yang tangguh? Amin. Anak Tuhan yang tangguh harus bersukacita. Amin. Coba katakan dulu samping kanan kirimu, jangan lupa bersukacita. Katakan samping kanan kirimu, jangan lupa bersukacita.
Jangan lupa bersukacita. Kita mau mengumpulkan persembahan kepada Tuhan sebagai respon kita terhadap khotbah yang luar biasa. Bersukacitalah hatiku, Yesus menebus dosaku. Kita beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita nyanyikan bersukacitalah hatiku. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosa. Hai dengarkanlah, saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah, indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhan. Aku dirangkul kasihnya, aku bahagia selamanya. Tak mudah pandangnya, pun suaraku didengarnya. Indahlah saatnya, Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Pemain musik memuji Tuhan. Kepadanya, aku miliknya selamanya. Ku berserah kepadanya, aku miliknya selamanya. Mari bersama menyanyikan hidup yang baru bagi. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan. Setialah hai jiwaku, setialah hai jiwaku, bila berakhir hidupmu kau masuk rumah Tuhanmu. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Pemain musik memuji Tuhan. Boleh sambil kita menoto di tempat kita masing-masing, di bangku kita sambil duduk. Sebagai wujud kita adalah orang Batak yang bersukacita atas kasih Tuhan. Semuanya remaja Naposo Bulung menoto di tempat duduknya masing-masing. Boleh sambil duduk juga.
bersukacita hatiku, bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai denganlah saudaraku, indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahlah berjumpa dengan aku, dirangkul kasihnya, aku kasihnya, aku bahagia selamanya. Tak luput dari pandangnya, pun suaraku didengarnya. Indahlah saatnya Roh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahlah. Seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita manortor di tempat duduk kita masing-masing. Kita manortor di tempat kita masing-masing. Yang di atas juga ikut manortor dengan sukacita. Sambil manortor kita semuanya di tempat kita masing-masing memuji Tuhan kita. Semuanya anak remaja manortor, jangan ada yang malu-malu. Kamu itu orang Batak ya. Batak itu identitas kita. Kita puji Tuhan kita dengan tortor kita dan nyanyian kita. Sekali lagi kita nyanyikan, bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai denganlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Saudara-saudari, kamu sekalian telah mendengarkan firman hari ini sebagai dasar hidup dan berkarya selama menjalani kehidupanmu di hari depan. Kiranya Tuhan memampukanmu untuk melakukannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudari, Tuhan kiranya menyertai kehidupanmu dengan berkat yang melimpah.
Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan tetap memberkatimu dan memberikan yang terbaik bagi hidupmu. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudari, Tuhan mengetahui pergumulan hatimu. Bahkan Dia sedang mendengarkan suara hatimu. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya. Maka engkau akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita telah mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Horas. Selamat hari Minggu. Kami serahkan pada Pak Pendeta Pahala. Baik, Mulyati Amang Preses Nami. Sambil bersalam-salaman kita teman-teman saudara-saudari, tapi kita masih ada varia lagi nanti. Dan boleh kita bersama, jangan ada yang pulang dulu untuk remaja dan Naposobulung, karena kita akan varia yang akan dipimpin oleh PPND Naposobulung distrik kita. Oleh sebab itu kita sambil memuji Tuhan ya, sambil salam-salaman selamat hari Minggu. Samping kanan kiri kita semuanya kita sambil nyanyikan bersyukurlah. Boleh sambil salam-salaman kita, samping kanan kiri kita sambil katakan selamat hari Minggu. Na 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 na. Hey hey ah. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukur. Ya. Remaja Naposobulung jangan ada yang pulang. Remaja Naposo jangan ada yang pulang, karena kita masih lanjut varia. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan. Bagi yang di atas, Naposo remaja yang di atas silakan turun ke bawah. Yang ada di atas remaja Naposo semuanya turun ke bawah, karena kita akan varia bersama dengan semua remaja Naposo Tarunataku. Kami undang untuk turun ke bawah remaja Naposo dulu. Mensyukuri
Ramadan kali kakiku lompat bagimu, sebab rahmatmu baru siapa. Bersyukurlah semua sambil tepuk tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Hey hey. Boleh sambil kadang-kadang tuh Yesus, Yesus ya. Yesus kekasih jiwaku ya. Gak apa-apa kita ulang sambil kita bergoyang, berdangdut sambil bersama memuji Tuhan. Menunggu PPND siap-siap. Yesus kekasih jiwaku. Semua remaja Naposo Bulung, semua bangkit berdiri. Yeah, kita puji Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, asik, sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. oh, ku bernyanyi, haleluya. Haleluya, Yesus kekasih. Sayang, sayang, disayang, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali dengan tenang. Ayo anak-anak remaja Naposo yang luar biasa staminanya. Silakan duduk kembali. Baik remaja Naposo Bulung, silakan duduk kembali. Remaja Naposo Bulung, Teruna Tangguh, mari duduk di tempat duduknya. Iya, kami mohon yang di atas, anak-anak kami. Halo, yang di atas boleh turun sayang. Yang di atas boleh turun sayang. Yuk. Remaja yang di atas silakan turun ke bawah. Ayo, sayang, Ayo turun, silakan turun sayang. ke bawah. Yuk, Yang di turun, ya. atas, yang di atas silakan turun ke Yuk, bawah. banyak tempat duduk di sini. Abang-abang kami yang di atas, mari turun ke bawah. Silakan duduk kembali. Boleh duduk dulu ya sayang, mau dibagikan konsumsinya.
Boleh Amang sekarang ya. Oke, sudah bisa kita tenang sebentar. Ya, boleh kita duduk dengan tenang dulu ya sayang. Mari kita duduk. Yang di atas sekali lagi kami mohon untuk Cek. boleh turun menempati bangku-bangku yang kosong. Oke. Cek, satu, Silakan duduk. cek. Silakan duduk. Ayo silakan duduk dengan tenang. Teman-teman, Silakan yuk. duduk dengan tenang. Silakan duduk dengan tenang. Teman-teman boleh Silakan minta duduk dengan perhatiannya. Teman-teman yang di atas boleh turun ke bawah. Cek. Tes 1 2 3 cek 1. Ya, sok silakan. Cek 1 2. Ya, teman-teman, halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai. Wih, semangat. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Tes 1 2 3. Cek. Tes. Sabar teman-teman, sabar. Tes. Teman-teman, kita akan memasuki varia. Boleh duduk di tempatnya masing-masing dahulu supaya waktunya bisa cepat berjalan. Iya, halo. Boleh tertib dulu. Gereja menyediakan ala kadarnya snack buat kita semua. Boleh duduk dulu ya. Halo, Pak Guru Malwa. Ayo, duduk dulu ya, biar dibagikan snack atau konsumsinya. Iya, oke ya. Iya, kepada para petugas kami boleh menjalankan tugasnya. Ya. Iya. Ya, kami mohon pengertian dari kita semua. Konsumsi hanya disediakan untuk para undangan kami, remaja Naposo Bulung yang datang dari gereja-gereja sekitar kita rayon 1. Silakan para petugas kami boleh dibagikan. Iya, mohon kepada Naposo Bulung HKBP Bogor untuk membantu membagikan aqua. Naposo, tolong dibantu dulu sayang. Halo, boleh kalian bantu dulu membagikan aquanya sayang, dibantu dulu. Oke. Kayaknya bisa sambil jalan deh, mana Angel, mana Angel? Cek 1 2. Shalom semuanya. Shalom.
Kurang semangat sekali lagi ya. Siap semuanya. Masih kurang semangat nih kayaknya Bang. Lagi Kak. 1, 2, 3. Siap semuanya. Wow, ramai sekali ya Kak hari ini. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, nggak dijawab. Kalau ditanya gimana kabarnya hari ini, kita semua jawab luar biasa. Yes, Yes, yes. yes. Oke? Ulang Bang. Ya, saya mau ngomong nih. Apa kabar teman-teman semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya masih sibuk snack sih Kak ya, makanya masih belum ada orangnya. Oke, mungkin kita ada yel-yel Kak. Yel-yel, kebetulan karena kita temanya Taruna Muda. Taruna Tangguh. Taruna Tangguh. Taruna Tangguh ya, jadi kita punya yel-yel nih Kak. Ya, apa tuh Bang yel-yel? Boleh. Teman-teman boleh perhatian ke depan ya, karena kita semua akan mempraktekkan kayak gimana ya. Jalan baca. Oke, teman-teman boleh lihat ya. Kalau saya bilang Taruna Tangguh, Ringgas, Lurju, Gabe Pasu-Pasu. Paham? Coba kita ulang ya. Saya ulang ya. Taruna Tangguh, Ringgas, Burju, Gabe Pasu-Pasu. Kurang. Kurang. Ayo. Harus ke tengah deh Bang. Iya, kayaknya kita harus ke tengah deh. Boleh, teman-teman abang pendek ke depan coba sini. Abang kakak pendek bantuin ya. Biar- Ayo kakak abang pendek semuanya mencar. Sini. Kita Ayo. bikin yel-yel Taruna Muda. Ya, kita ada yel-yel. Kita pengen lihat teman-teman. Ayo. Ayo dari Bogor ya. Berdiri ntar ya. Siap Oke. ya. Oke. Aduh, ntar masih pada makan ya. Kalau MC-nya bilang Taruna Tangguh. Taruna Tangguh. Ringgas, Burju, Gabe Pasu-Pasu. Oke? Iya Aku dong, mau kenceng. undang kakak abang semua bangkit berdiri dong buat ngomong. Boleh bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri teman-teman. Teman-teman bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri dong Teman-teman semuanya. boleh bangkit berdiri dahulu sebentar. Kalau Pada MC masih bilang makan ya? Taruna Tangguh. Pada masih makan ya. Berdiri teman-teman. Berdiri teman-teman. Berdiri teman-teman boleh. Berdiri. Berdiri Oke, teman-teman. udah berdiri belum Yuk, Bang? minta bangkit berdiri dulu yuk teman-teman. Ayo kakak abang semuanya bangkit Ayo kita berdiri yuk. berdiri. Halo Kak Ayo, Brita, Bang, tolong berdiri. gimana kabarnya? Ayo Bang tolong berdiri. Baik ya. Ayo, Kak, Ayo berdiri tolong dulu yuk, berdiri, Bang. yuk. Iya betul. Abang tolong kakak. Ayo bang berdiri. Siap? Ayo Kak. Oke. Taruna Tangguh. Ringgas, Burju, Gabe Pasu-Pasu. Kurang. Semangat ya, Kalau belum semuanya nggak bisa duduk nih. Ayo. Sekali lagi ya. Taruna Tangguh. Ringgas, Burju, Gabe Pasu-Pasu. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Ya mohon maaf ya mengganggu makan malamnya, snacknya. Abis ini kita ngapain nih bang? Kak, kayaknya kita harus perkenalan diri dulu nggak sih? Boleh sih bang. Teman-teman udah pada kenal belum sama kami berdua? Belum. Udah pada kenal belum? Udah. Oh udah. Ada yang udah Siapa? kenal? Oke bang. Boleh Dikasih tahu dimulai sebelahnya. Perkenalannya bang? Oke, aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Joseph Hasibuan. Saya dari HKBP Bogor. Mana HKBP Bogor? Rame. Ya. Kakak dari mana kak? Perkenalkan nama aku Angel Tambunan. Aku dari HKBP Harjamukti. Harjamukti mana suaranya? Tidak ada bang, karena Oh, bukan nggak ada. wilayah ini bang. Bukan wilayah satu ya ternyata ya. Iya, Oke. bukan wilayah satu. Kami berdua izin untuk Memandu acara Varia di ibadah KKI ini. Oke kak. Kayaknya tanpa berlama-lama lagi kita ngundang kakak abang semuanya berdiri gak sih bang kita nyanyi? Bentar dulu kak, kayaknya pada masih makan deh. Oh Pada iya. masih makan ya. Tunggu deh ya, kita lihat dulu makannya ya.
Ayo kakak abang boleh dipercepat snacknya, makannya. Karena kalau masih makan susah bergeraknya. Iya, Nanti iya, kan Bang. kita bakal suruh mereka bergerak, jadi habisin dulu makanannya ya. Gimana kalau kakak abang pede untuk ingatkan bantu kakak abang semua untuk dipercepat makannya. Ayo kakak makan, kakak PND juga makannya Ayo. dipercepat kak, ayo kak. Ayo makannya dipercepat supaya bisa mulai acara variannya. Sudah? Sudah makannya? Belum, Sudah, belum ada yang jawab. Oh, Nanti belum beres masih kak. kayak lapar banget deh bang. Masih lapar jauh-jauh tahu ini. Jauh-jauh ya. Ya. Gimana sudah selesai makannya? Udah. Oh belum, oke 5 menit lagi. Oke, yuk makannya dipercepat biar kita akan ada acara games teman-teman. Ya. Hadiahnya mobil Alphard dari Abang Pareses. Ada hadiahnya dari Amang Preses, jadi ditunggu ya gamesnya apa. Setelah kalian makan ya tentunya. Ayo sudah belum makannya? Sudah belum makannya? Sudah atau belum? Belum atau sudah? Saya juga mau makan. Ayo. Oh, Tuhan. Oke, teman-teman, sambil makan ya. Kita mau absen gerejanya yang hadir hari ini, Kak. Tapi sebelum absen kita nyanyi dulu gak sih Bang? Iya, nyanyi apa, Kak? Tuhan memanggil namamu. Yang namanya gereja disebut, jawab ya. Yang gerejanya dipanggil berdiri ya. Oke? Siap ya? Siap? Siap? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Oke. Main, Mbak. musik. Oke. Tuhan memanggil namamu, Oh Bincarum, Tuhan memanggil namamu. Bincarum, oh Bincarum, Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Bincarum mana Bincarum? Kurang keras. Lagi. Oke, lagi. Tuhan memanggil namamu. Sentul City, Tuhan memanggil namamu. Sentul City, Sentul City, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Sentul City mana? Kurang keras. Sekali lagi. Lanjut ya. Tuhan memanggil namamu. Pura Bojonggede, Tuhan memanggil namamu. Pura Bojong, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Pura Bojong mana? Tes, tes, tes. Sekali lagi. Kurang keras. Oke. Apa lagi nih Bang? Tuhan memanggil namamu. Kandang roda, Tuhan memanggil namamu. kandang roda, Kandang roda,
Tuhan memanggil. Oh ini kak. Ada suaranya. Kurang keras. Sekali lagi. Apa lagi bang? Tuhan memanggil namamu. Ciampea, Tuhan memanggil namamu. Ciampea, Ciampea, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab apa? Kurang keras. Sekali lagi. Oke, sekali lagi bang. Tuhan memanggil namamu. Bethlehem. Tuhan memanggil namamu. Bethlehem. Oh Bethlehem, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ayo. Kurang keras. Sekali lagi. Oke, Lagi. Tuhan memanggil namamu. Cibinong. Tuhan Waduh. memanggil namamu. Cibinong. Cibinong, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Kurang keras. Lagi. Tes. Oke lagi. Tuhan memanggil namamu. Ciluar. Tuhan memanggil namamu. Oh Ciluar. Oh Ciluar, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Kurang keras. Sekali lagi. Oke, Lagi. Tuhan memanggil namamu. Gila duta. Tuhan memanggil namamu. Gila duta. Oh gila duta, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Kurang keras. Sekali lagi. Oke. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh bukan apa jawabmu? Tuhan memanggil. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang keras. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu. Oh Perumnas. Perumnas paruh panjang. Perumnas paruh panjang. Oh Perumnas. Oh Perumnas, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Yang paling jauh nih. Asik ya. Kurang keras. Sekali lagi. Lagi. Tuhan memanggil namamu. Cisalak. Cisalak. Oke. Oh Cisalak. Oh Cisalak, apakah jawabmu? Tuhan memanggil namamu.
keras. Sekali lagi. Terima kasih. Lagi. Tuhan memanggil namamu. Kota Depok. Mana Kota Depok? Kota Depok ada ya? Oh, nggak ada, Bang. Oh nggak ada ya? Sini ada. Sini ada soalnya. Bogor. Oh tidak ada. Maaf ya. Tuhan. Cilebut ada nggak? Tuhan memanggil. Pospet Cilebut. Bethlehem Cilebut ada? Sama ya? Bethlehem Cilebut. Oke, maaf. Oke. Ah, udah, Bang. Lagi. Ini. Tuhan memanggil namamu. PPND. PPND. Ke depan dong. Mana ke depan? Berdiri dong. Keras. Kurang keras. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ada yang belum dipanggil? Lagi. Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil nama gerejanya? Ada. Siapa? Oh oke, ini khusus. Parguru Malua Bogor. Saya baru panggil. Tuhan memanggil namamu. PM Bogor. Parguru Malua. PM Bogor. PM Bogor. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Kurang keras. Sekali lagi. Parguru Malua Bogor. Oke, lagi. Terima kasih. Tuhan memanggil nama Multimedia Distrik. Tuhan memanggil namamu. Mulmed Distrik. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya. Kurang keras. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang belum kepanggil? Ada gerejanya belum dipanggil? Udah semua ya? Ada semua. Tadi saya kirain Kota Depok datang, Kak. Ada listnya Kota Depok soalnya. Oke. Bang salah sambung ya, Bang. Gimana? Udah keringetan belum? Udah keringetan belum? Udah keringetan belum ya? Oh, belum, Kak. Gimana kalau kita nyanyi, Bang? Oke, kita nyanyi ya. Iya, nyanyi apa tuh, Bang? Kita bernyanyi. Jalan serta Yesus. Bukan dulu, sabar dulu. Terus apa, Bang? Kita bernyanyi Ku Diberi Kuasa. Oh, Ku Diberi Kuasa. Pada tahu kan lagunya? Tahu nggak lagunya Ku Diberi Kuasa? Tahu dong. Pada tahu kan ya. lagunya? Oke, abang musik. Bangkit berdiri dong semuanya. Sambil bangkit berdiri, teman-teman bangkit berdiri. Yang nggak gerak kita panggil ke depan. Bangkit berdiri dong kakak abang semuanya. Bangkit berdiri dong. Ayo kakak abang. Ayo bangkit berdiri yuk. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa. Ku diberi. Dari raja. Oke, siap? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Yang gak gerak, kami minta Boleh sambil bertepuk tangan. Ayo. Ayo gerak dong semuanya. Woo! Ku diberi kuasa. Belum. Ku diberi kuasa dari
Raja mulia. Apa? Di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah sungguh besar dan Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri apa? Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah apa? Kau Raja segala raja. Sekali lagi ya. Kita mulai dari awal, yuk. Diberi kuasa dari Raja mulia. Apa? Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa apa? Dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan apa? Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oke, Oke, teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Teman-teman boleh duduk lagi kembali. Ya. Sekarang kondusif ya. Kondusif lagi. Ya. Teman-teman, halo. Hai. Halo. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pendeta Resort HKBP Bogor, Amang Pendeta Anwar Nababan. Boleh tepuk tangan untuk Amang Pendeta Anwar Nababan. Oh ya. Hidup Ganjar. Udah. Iya. Iya, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Remaja tangguh, yes. Ya. Terima kasih untuk Amang Preses dan Kabid dan kawan-kawan pendeta semua, khusus yang ada di wilayah Bogor, untuk acara kebaktian kebangunan iman. Kami tidak memprediksi sebanyak ini yang hadir, di atas juga tadi padat. Kalau kurang penyambutan kami, mohon dimaafkan ya. Dan semua anak-anak kami, doa kami, kalian semua orang yang berhasil, orang yang sukses, tetapi selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa HKBP. Amin. Ya. Doakan Amang Pendeta jadi Preses. Amin. Iya. Oke ya. Kalaupun tadi hanya snack kue, kalian makan kue Amang Pendeta belum? Biar kalian itulah ya yang bisa disajikan oleh AKBP Bogor. Terima kasih untuk kehadirannya anak-anak kami semua dari Bincarung, Villa Duta, dari Ciluar, dari Cibinong, kemudian dari Sukabumi, kemudian dari Parung, kemudian dari Salak, dari mana lagi ya? Kemudian dari yang lain-lain, terutama dari Bogor ya. Iya. Jadi doa Amang Pendeta sekali lagi,
Dari ini ya, dari Ciampea, dari Kandang Roda, dari Pura Bojonggede, kemudian dari Bethlehem ya. Kalau dari Pelabuhan Ratu, hanya doa yang bisa mereka sampaikan. Untuk pemusik terima kasih ya, untuk musiknya semua. Terutama untuk, tepuk tangan dulu untuk Pahala Sihotak. Tepuk tangan. Sangat luar biasa. Luar biasa dia tadi membawakan acara. Mudah-mudahan nanti di Depok lebih meriah lagi ya hari Minggu. Kemudian minggu depannya lagi lebih meriah. Kita doakan Amang Preses sehat-sehat. Ya Amang Preses nami sehat-sehat. Hari Minggu Amang Preses ke Kalimantan Barat. Dan mungkin ada acara seperti ini. Itulah dulu kata sambutan dari Amang Pendeta. Horas untuk kita semua. Horas, horas, horas. Wah. Keren banget ya Bang. Terima kasih ya Mang Pendeta Anwar Nababan. Keren banget lah atas ya. Iya, Bang itu Kapasa memang. Bogor. Emang paling ini dia Mang itu memang. Paling mantap. apa Bang? Paling metal. Metal ya metal. Oke Bang, selanjutnya kita ngapain Bang? Oke teman-teman, kita akan bergerak lagi, pemanasan Bang, lagi. berdiri Boleh berdiri? dong. Berdiri semua, berdiri, ayo berdiri, berdiri. Kita Anak muda nggak boleh lemes. anak muda nggak boleh lemas. Kita Anak akan muda nggak bernyanyi. boleh lemes. Bernyanyi apa kak? Ayo, kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, oke? Ayo kakak bangkit berdiri semuanya. Berdiri semua, boleh berdiri. Ayo. Siap. Nanti setiap kata jalan berbalik searahnya ya. Contoh dari kiri, jalan ke kanan. Putar Terus, balik ya. Jangan lupa pegang pundak temennya, oke? Pegang pundak temennya nanti, oke? Oke, Oke, Bang. lanjut musik. Bos. Kedua tanganku dulu ya. Kedua tanganku. Tanganku. Serta Yesus. Belum? Oh belum. Sabar dong. Lanjut. Kedua tanganku Mempunyai jari. dilukakan, ditutupkan, putar ke belakang, lempar ke depan, puji nama Tuhan. Bentar kak. Bentar. Kayaknya teman-teman belum tahu ya gerakannya ya. Belum ya? Oke. Kakak sini. Kakak Epe lihat sini. Teman-teman ini ada gerakannya. Ikutin ya. Oke, ikutin, lihat ke depan. Musik. Suaranya mana? Kedua Tanganku mempunyai jari, dilukakan, ditutupkan, putar ke belakang, lempar ke depan, dilentikan puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, bahkan ditutupkan ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kanan, jalan serta Yesus. Balik, jalan sertanya setiap hari. Balik, jalan serta Yesus. Balik. Oke. Kedua Tanganku mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang, dilentikan puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Hei! Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Balik, jalan serta Yesus, serta
harta Yesus lama datangku. Oh. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Jangan duduk, jangan duduk. Jangan duduk, kita mau nyanyi satu buah lagu lagi nih Bang, jangan yang duduk. Oke, teman-teman dengar, kita masuk ke dalam games ya, games. Hadiahnya apa tuh Bang? Hadiahnya dari Amang Precious sama Amang. Mobil Alphard 4. Ada hadiah 4 buah buku dari Amang Precious dan Alkitab ya Amang. Oke, kita cari 4 pemenang. Oke, 4 pemenang, ingat ya. Ingat, nama gamesnya adalah ranking 1. Ini mengenai kuis ya. Ranking 1 ya. Oke, jadi nanti kami berdua akan memberikan pernyataan benar atau salah. Ya, benar atau salah. Teman-teman kalau bilang benar, dia duduk, kalau salah berdiri. Oke? Kita coba dulu ya, sekali ya. Coba sekali ya. Contoh, dengar. Apakah? Siapakah nama lengkap Amang Pareses? Kan bukan benar atau salah. Benar atau salah? Salah. Tunggu, salah. Itu namanya kuis dong, bukan benar salah dong. Oke. Contoh. Yakobus adalah imam yang merupakan ayah dari Yohanes Pembaptis. Benar atau salah? Oke, ulang Bang. Ulang. Oke, ulang. Diam. Makanya harap tenang dong, harap tenang. Oke. Yakobus, dengar ya. Yakobus, jangan dicari di Google. Yakobus adalah imam yang merupakan ayah dari Yohanes Pembaptis. Benar atau salah? Ya, kalau salah duduk aja. Benar berdiri. Kalau benar berdiri, kalau salah duduk. Satu. Kalau salah jawabannya apa gitu? 1, 2, 3. Jawabannya adalah? Kalau salah duduk, Iya. kalau benar berdiri. Iya, jawabannya. Kalau salah jawabannya apa gitu? Iya, mereka duduk semua kakak. Oh, duduk semua. Iya. Jawabannya Gimana sih? adalah Zakaria. Jadi jawabannya adalah? Zakaria. Iya, salah atau betul kak? Salah dong Bang. Salah, begitu ya teman-teman ya. Makasih ya Bang ini. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama. Dengar. Kalau ada suaranya nggak usah dimulai Bang. Akulah gembala yang baik. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Betul Benar atau apa salah? 1, 2, 3. Jawaban adalah? Salah. Ya. Jawaban Yang berdiri itu, tadi jangan ikut main ya. Yang berdiri jangan ikut main lagi. Lihat Jawaban sebelahnya. yang benar itu Jawaban yang benar dari adalah? Yohanes 10 ayat 10. Oke. Lanjut kak. Selanjutnya. Tolong suaranya teman-teman. Kalau ini bukan benar atau salah, tapi siapakah aku? Oke. Yang tahu jawab angkat tangan. Oke. Aku adalah nama martir pertama yang dirajam dengan batu karena memberitakan nama Yesus. Siapakah aku? Bang, maju ke depan. Yang tahu maju ke depan. Yang tahu maju ke depan langsung. Oke. Siapa namanya dari HKBP mana Bang? Siapa namanya? Nama siapa nama? Perkenalkan, nama saya Endrol Panzer Siotang, saya dari AKBP Cibinong. Jawabannya apa bang? Stefanus. Jawabannya? Betul nggak Bang? Betul. Betul, tepuk tangan. Abang sini Bang, abang sini, Tunggu Bang. dulu, sini dulu, oke? Oke. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bang. Enggak, dari Oke, dari Bang Ocep katanya. Siap. Ini benar atau salah? Suku Batak. Apa tuh? Sabar. Tolong. Oke. Duluan. Oke, thank you ya.
suku Batak memiliki 11 subsuku yang tercatat. Benar apa salah? 1, 2, ada yang berdiri nggak? Salah. Benar nggak? Benar atau salah? Benar berdiri. Salah duduk, benar berdiri. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya adalah? Jawabannya adalah benar. Ada 11 subsuku. Ada 11 subsuku. Subsuku ya, ada 11 subsuku. Udah dijawab. Berarti masih belum ada pemenangnya. Lagi ya. Oke. Ini mengenai adat Batak, ayo. Masih ada games lagi nih Bang. Dengar. Gampang. Dari Abang atau dari aku nih Bang? Dari aku dulu. Benar dari atau Bang salah? Benar atau salah? Bika Ambon adalah makanan khas dari Ambon. 1, 2. Oh iya. Gampang. Kan gampang. Oke, dari aku ya Bang, gantian ya Bang dari aku. Oke, sekarang dari aku Oke, nih, dari yang aku. susah, sekarang yang susah. Ayo. Nih. Oke. Apa nih? Sekarang aku menanya. Arti Maranatha, Tuhan datang, benar atau salah? Benar. 1, Arti Maranatha itu Tuhan datang, benar atau salah? 1, 2, 3. Apa Kak jawabannya? Betul. Benar. Maju siapa yang benar tadi? 2 orang ya, 2 orang. Tadi 1 doang Bang, 1 doang. Abang Dua-duanya yang ini maju tadi. aja. Ayo Bang, maju ke depan Bang. Enggak, Abang ini yang benar Bang. Abang ini yang maju pertama tadi. Oke. Silakan tepuk tangan. Tepuk tangan dong buat juara kedua. Abang lagi Bang. Ya. Belum Bang, kita belum kenalan Bang. Oh, Abang kenalan dulu ya. namanya Siapa Dari namanya AKBP Bang? mana? Ya, perkenalkan nama saya Ronaldo Aritonang dari AKBP Ciluar. Ciluar, mana suaranya? Oke, Abang silakan. Jadi jawabnya benar apa salah Bang? Oke, boleh bergabung kepada Oke, teman yang menang. denger ya, ini pertanyaannya benar atau salah ya, dari sekolah minggu harusnya tahu nih. Benar atau salah, besar bahtera Nabi Nuh yaitu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Benar atau salah? Benar berdiri, salah. 1, 2, 3. Jawabannya adalah benar. Siapa Kak? Pilih salah satu, siapa? Siapa pilih satu? Siapa? Oh, dilihat dari Abang kakak pendek, katanya dari sini Bang katanya. Udah dilihat, soalnya. siapa tadi yang duluan pertama? Tadi dari sini siapa? Oh, ada. Oh, ini duluan katanya. Jadi, Oke. tadi kan si Binong menang. Kakak pendek, liatin coba sini, liatin siapa duluan ini. Diliatin ke Abang sama kakak-kakak pendek. Sini, Sini Bang. Sini. Kesini, apa? Siapa namanya Bang? Haposan Situngkir dari HKBP Resort Bogor. Mana suara lai? Oke, tinggal satu lagi ya. Satu lagi nih, dari aku atau kamu? Dari aku aja Bang. Oke. Terakhir. Dari aku ya. Tunggu. Dalihan atau lu memiliki 4 tungku wawasan sosial kultural yang menyangkut masyarakat budaya Batak. Benar apa salah? Oke, dari tengah. Gak kedengeran ya? Ulang. Ulang kedengeran. Kakak Abang pendek liatin ya siapa yang... Saya ulang kak. Dalihan atau lu memiliki 4 tungku wawasan sosial kultural yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Benar atau salah? Nanti kali ya Bang. Siapa tadi? Duluan. Siapa Bang? Siapa Kak? Siapa duluan? Pemutih katanya. Oh dihapus katanya Bang, diganti. Oh diganti ya. Udah pada tahu katanya. Yaudah yang susah deh. Yang susah Bang. Ulang ya, ulang.
Benar atau salah, Gunung Tabor adalah tempat Musa meninggal. 1, 2, 3. Salah, oke, benar. Ya nggak apa-apa. Pokoknya yang benar berdiri, yang salah tetap duduk aja, ya. 1, 2, 3. Dari aku bang, dari aku bang. Kayu, aku dulu aja kak. Biar Dari aku aja bang. Aku aja. Dari aku Enggak, aja, aku aja, Bang. aku aja. Udah, aku aja. Benar atau salah, kayu gofer adalah kayu yang digunakan Nuh dalam membuat bahtera. Benar apa salah? Berdiri, berdiri. Jawabannya benar. Kakak maju, benar, benar. Maju, maju. Tepuk tangan dong buat Tepuk tangan dong. Ini siapa nih? Siapa nih? Benar, maju, maju, maju ya, iya. Nama dan asal gereja kak. Nama saya Natasha Boru Siregar dari HKBP Cibinong. Oh, Cibinong. Ada 2. Keren banget ya bang, Cibinong. Ada 2 keluarga. menang 2 kali. Silakan kakak ke tengah, ke tengah. Ya, ini adalah ini ya yang menjawab yang Para benar ya. pemenang dari Oke. ribuan orang ya bang. Dari ribuan orang. Oke, untuk itu kita akan ada hadiah dari Amang Preses. Mungkin saya undang Amang Preses ke depan untuk memberikan hadiahnya. Oke, salam. Ya, selamat untuk pemenang kuis malam ini. Ini ada spesial Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Jadi ada beberapa yang sudah direvisi. Jadi selamat untuk berempat. Kiranya menjadi teruna-teruna tangguh. Selamat membaca Alkitab. Foto dulu, foto. Iya, foto dulu dong, foto dulu dari Cibinong ya. Lagi, kasih lagi. Tunggu dulu, jangan itu dulu. Oke, foto bersama, Amang Pendeta, Amang Pahala juga ikut. Amang siapa? Amang? Foto? Oke, tengah ke tengah, siap. Fotokan, foto. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat temannya di depan. Ya. Habis ini kita ngapain nih bang? Oke, kita akan mengakhiri acara ini. Ya. Boleh duduk dulu teman-teman, sebentar lagi kita selesai. Ya, sebelum itu kita akan mendengarkan kata sambutan dari Amang Preses, Amang Pendeta Nexon Simanjuntak. Boleh tepuk tangannya untuk Amang Preses. Udah capek ya. Pengarahan ya, bimbingan pastoral sebentar saja. Silakan Amang. Ya, salam bagi teman-teman semua. Salam. Karena khotbah tadi sudah dari saya, di sini ada Amang Kabid Diakonia, Amang Pendeta Adolf Tasman Nababan. Tadi Kabid Diakonia permisi, jadi yang menyampaikan salam bagi kita supaya dikenal juga Amang Pendeta Adolf Tasman Nababan. Baik, terima kasih Amang Preses. Demikian juga adik-adik sekalian, teruna remaja, pelajar Sidi, Naposo Bulung yang boleh hadir dalam ibadah KKI
kebaktian kebangunan iman sore hari ini. Ini adalah kegiatan pertama dan nanti akan diikuti minggu depan di HKBP Depok dan minggu berikutnya di HKBP Kirap Remaja. Kiranya seperti sukses ibadah malam hari ini, demikian dua ibadah berikutnya akan semakin sukses lagi. Amin. Amin. Tentu masih membutuhkan dukungan doa dari kawan-kawan di sini untuk sukses berikutnya, dan kiranya nanti sekalipun mungkin tahun depan Amang Preses kita sudah berganti, boleh dilanjutkan lagi untuk menghidupkan pelayanan generasi muda di HKBP. Amin. Amin. Kiranya juga ibadah ini Tuhan dimuliakan dan kita semua beroleh sesuatu yang sangat mendalam dari 7 hal yang harus dimiliki seorang pemuda yang tangguh dalam menjalani hidupnya yang dikendalikan oleh imannya. Nah, ada baiknya kita tetap berpegang teguh, dan tadi Amang Preses sudah membagikan leaflet untuk boleh kita bawa, kita baca-baca untuk menyegarkan kembali apa yang sudah disampaikan Amang Preses kita tadi. Kita mengucapkan terima kasih kepada Amang Preses yang menggagasi kegiatan kita ini, bertanda bahwa HKBP tidak lupa kepada generasi mudanya. Tepuk tangan buat Amang Preses, semakin sukses dalam pelayanan ke depan. Horas, horas, horas. Horas, horas. Sudah? Oke, makasih Amang. Boleh. Ya, mau langsung. Baiklah, sebelum kita pulang, kita bersalaman nanti sini ya. Tapi sambil diringi dengan musik kuning-kuningan. Tapi sebelumnya kita tenang dulu. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Di dalam ibadah kami di sore hari ini, Engkau menyapa kami, memanggil kami menjadi teruna-teruna tangguh, menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dalam menghadapi kehidupan kami. Biarlah ibadah kami di sore hari ini, nyanyian yang kami sampaikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa-doa yang kami sampaikan, terimalah Tuhan dan berkati kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah itu menjadi pelita dalam hidup kami, sehingga kami tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Sebentar, saudara-saudara kami yang telah dalam perjalanan pulang dan yang hendak pulang dari rumah-Mu ini, hantarkan mereka sampai di rumahnya masing-masing dengan penuh selamat dan sukacita. Dengarkan doa kami ini Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Sambil bernyanyi kita bersalaman di sini. Bersalaman di depan, ayo ke depan, salam. PPND di sini semua. PPND di depan. Oke. Ayo. Salam ke depan ya, ke depan baru. Anggur baru. Anggur baru. Ya boleh. Yuk ke depan yuk. Dari HKBP Bogor duluan ke depan, ayo. Biar teman-teman ngikutin, ayo. Ayo, apa lagunya? Lagunya apa? Anggur baru. Serius? Anggur baru ya? Oke. Anggur baru. Mulai dari sini, yang kanan, balik. Oh, balik ya. Oke. Ayo dari sini, Mas. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibentangkan, mari bersorak bagi Dia. Semuanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari ini bukan terbang. Oke teman-teman, sampai jumpa di ibadah KKI hari Minggu 9 Juni di HKBP Depok 1. Sampai bertemu kembali di ibadah KKI hari Minggu di HKBP Depok 1. Go, go, go. Firman Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kekuatan baru. Semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab cinta-Mu selalu menopang. Ku kan terbang di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. PND maju ke depan untuk foto. PND. Firman-Mu. Ayo PND. Nil. Angel. Ku kan aman dalam Anwar. Tuhan. Ayo Sagita, buru. Udah dipanggilin juga. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang.
kemuliaan. Sebab Firman-Mu aku apa? teguh menopang.